Pak, gimana sih Pak Ya, merawat mesin yang kayak di pabrik gitu Pak? yang efektif. Iya, bener. Oh, itu kalau merawat mesin itu sebenarnya ada tiga, Apa ya. aja tuh Pak? Satu itu membersihkan, yang kedua mengencangkan, yang ketiga lubrikasi, ya. Tapi kalau mau tahu lebih detail, jelasnya ikutin video ini nanti ya. Oke Pak. Nanti dulu, ya. Iya Kasih. Pak. Oke. Menjawab pertanyaan tadi ya, bagaimana sih eh, utility dan mesin-mesin ini mendapat perawatan yang efektif atau maintenance yang efektif? Ya, dalam konsep maintenance itu sebenarnya ada tiga ya. Ini harus dilakukan oleh engineering ya. Yang mana itu yang dilakukan? Yang pertama ada namanya curative maintenance. Yang kedua ada predictive maintenance. Dan yang ketiga preventive maintenance. Jadi ada prediktif, preventif, dan kuratif ya. Kalau kuratif ini kurang baik ya, yaitu melakukan perbaikan apabila setelah terjadi kerusakan ya. Sementara preventif ini adalah melakukan perawatan sesuai schedule agar tidak terjadi downtime yang besar ya, downtime yang lama ya. Nah, tetapi tetap ada downtime karena ada perawatan. Sementara prediktif ini biasa dilakukan eh, ini meramal kapan reliability-nya mesin ini ya. Nah, biasanya kalau prediktif ini contohnya adalah pihak manufaktur dari sebuah mesin ya atau utility. Misalnya kalau sederhananya seperti mobil ya atau motor dibuat manual booknya buat user itu kapan penggantian oli ya misalnya 3.000 kilometer ganti oli ya. Nah, maka preventif kita adalah mengganti oli. Prediktifnya adalah perancangan tadi yang dilakukan oleh manufaktur mesin tadi ya. Kemudian kuratifnya mana? Kalau terjadi rusak, nah diperbaiki. Oh, ternyata ini olinya sudah tidak baik sehingga merusak eh, kendaraan kita itu tadi ya. Nah, jadi di dalam pabrik juga demikian ya. Jadi seharusnya engineering sudah membuat ini setiap mesin-mesin ya yang di industri modern ini ya dan rasanya harus dilakukan di pabrik-pabrik Anda ya. Setiap mesin-mesin ataupun utility harus punya buku kesehatan yang diletakkan di mesin tersebut atau utility tersebut ya. Harus ada catatan kesehatannya di mesin tersebut dan ada catatan kesehatan juga di simpan di server ya, catatan kesehatannya ya, kapan dilakukan. Nah, itu harus ada dibuat engineering ya, apa-apa yang dilakukan untuk bulan depan, bulan satu, bulan 2, bulan 3, selanjutnya terus ya, dari Januari ke Desember setiap tahun ya, terus apa-apa yang dilakukan dan apakah sudah dilakukan, itu harus tertulis ya, terdokumentasi dengan baik. Baik itu ada di mesinnya sendiri, di mesin mungkin ditempelkan dalam 1 tahun ataupun 1 bulan atau per 6 bulan ya. Tetapi di database itu di server database harus semuanya dari mulai dibeli awalnya tanggal berapa, terus maintenance-nya kapan, hingga kerusakan apakah pernah kerusakan. Nah, supaya menghindari adanya kerusakan itu adalah kerusakan ini atau curative maintenance ini adalah pekerjaan yang sia-sia ya. Ini akan merugikan biaya besar, production stop, bahkan ini bisa membuat perusahaan bangkrut ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ada. Yang ada adalah minimal itu preventive maintenance. Kalau prediktif mungkin ketika kita membeli itu sudah ada membeli suatu utility atau mesin itu sudah ada di manual book. Nah, dari manual book tadi harus di-convert atau konversi ke buku kesehatan ya, buku kesehatan dari masing-masing utility atau mesin-mesin ya. Jangan hanya mengandalkan manual book karena itu terlalu lama ya, terlalu tebal untuk dibaca-baca, bahkan tidak akan bisa
mencatat histori. Nah, makanya dibuatkan. Inilah tugas engineering. Nah, untuk melakukan preventive maintenance-nya, boleh pihak luar, boleh juga pihak dari internal ya, yaitu hanya untuk mengerjakan. Dan jangan lupa prinsip atau tiga aktivitas penting dari preventif ini adalah satu, kencangkan semua baut-bautnya ya, terutama kelistrikan juga ya, skun-skun atau sambungan-sambungan. Apabila ini tidak dikencangkan bisa juga terjadi kebakaran atau energi loss ya, energinya bisa hilang ya, banyak yang hilang. Nah, terjadi rugi-rugi energi di sana. Demikian juga di permesinan ya. Bisa kalau dia tidak dikencangkan, bisa kendor lama-lama akan rusak ya. Nah, itulah dia tadi. Jadi preventif ini adalah mengencangkan, kemudian lubrikasi, memberikan mungkin oli atau lubrikan kepada mesin-mesin yang membutuhkannya ya. Itu harus ada di catatan kesehatan setiap mesin. Yang ketiga adalah membersihkan, ya membersihkan. Nah ini membersihkan ini juga sebenarnya hal sepele tapi berbahaya, bisa berdampak pada mesin rusak kalau mesin itu kotor, debu atau sebagainya ya, atau partikel-partikel menempel dan merusak mesin. Nah, tiga hal ini adalah konsep penting dari maintenance, preventive maintenance ya, yaitu pertama tadi membersihkan, kedua itu mengencangkan, ketiga memberikan lubrikasi. Ini yang penting. Dan ingat, lubrikasi itu ada juga pemakaian yang tepat. Lihatlah kebutuhannya di manual book. Makanya engineering harus mengkonversi ini kebutuhan tadi ya. Itu di buku kesehatannya tadi. Nah, masing-masing peralatan atau utility dan mesin-mesin harus memiliki buku kesehatan tadi. Itulah yang sebenarnya konsep untuk industri modern ya. Yakinlah bahwa apabila dilakukan dengan tepat dan benar, maka downtime itu tidak akan terjadi ya, ataupun downtime yang tidak yang mendadak, yang tidak di planning, yaitu menjadi kerusakan pada mesin ya. Downtime yang di planning itu tidak masalah, itu pasti sudah dihitung dalam HPP dan cycle time tadi ya, di cycle time yang kemudian masuk ke dalam HPP. Nah, di sini koordinasi semua pihak ya, baik itu production, baik itu engineering, baik itu marketing, baik itu departemen terkait lainnya. Ini koordinasi. Itulah perlunya maintenance. Karena tanpa maintenance ini, maka pabrik akan cepat hancur atau bangkrut apabila tidak dilakukan hal-hal sederhana tadi ya. Ingat, tiga prinsip dari maintenance. Membersihkan, mengencangkan, dan melubrikasi. Itu harus selalu ada ya. Dan ingat juga, satu hal yang kami sarankan, buatlah buku kesehatan untuk setiap mesin. Ya, dari mana asal-usul buku kesehatan tersebut? Dikonversi dari manual book, dari mesin-mesin tersebut yang telah dibuat oleh manufaktur permesinan tadi ya, atau utility-nya. Nah, itulah yang tugas engineering, konversilah itu dan awasi apakah periode-periode untuk melakukan preventive maintenance tadi sudah dilakukan dengan benar. Kalau belum dilakukan, langsung segera lakukan, jangan sampai menunggu kerusakan ya. Nah, itulah prinsipnya ya. Jadi kami telah menjawab dengan sederhana dan dengan general ya. Apabila ada yang hal-hal yang detail yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar untuk bisa kami ketahui, untuk bisa kami jawab secara tertulis ataupun dalam video berikutnya, ataupun bisa konsultasi dan diskusi dengan kami secara online maupun offline. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk menjadikan pabrik Anda pabrik yang industri yang modern dan menguntungkan profit yang tinggi dan kesejahteraan karyawan. Salam productivity.